Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Rabu 5 Oktober 2022 dalam pekan biasa ke-27 tahun C. Bacaan dibawakan oleh Laurencia Ineke, Mazmur dilantunkan oleh Faustina Sherenita, dan renungan ditulis oleh Vincentia Mariati. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin mengasihi, semakin peduli, dan bersaksi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas rahmat dan belas kasih-Mu yang Kau curahkan di dalam hidup kami hari demi hari. Melalui firman-Mu yang hidup, Engkau selalu hadir di tengah-tengah kami. Utuslah Roh Kudus seperti yang Kau janjikan sebagai penghibur dan penolong kami, dan mengajarkan serta membantu kami untuk memahami makna firman-Mu yang tertulis dengan inspirasi ilahi. Siramilah kami dengan roh ilahi-Mu, serta jadikanlah kami tanah-tanah yang subur bagi pertumbuhan firman-Mu, hingga menghasilkan buah yang berkelimpahan, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bacaan dari Surat Rasul Paulus kepada Jemaat di Galatia, bab 2, ayat 1 sampai dengan 2, dilanjutkan ayat 7 sampai dengan 14. Saudara-saudara, 14 tahun setelah dipilih Tuhan, aku pergi ke Yerusalem bersama dengan Barnabas, dan Titus pun kubawa serta. Aku pergi ke sana berdasarkan suatu pernyataan. Di sana aku membentangkan Injil yang kuberitakan di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi. Jangan dengan percuma aku telah berusaha. Pada kesempatan itu, aku berbicara sendiri dengan orang-orang yang terpandang. Mereka melihat bahwa kepadaku telah dipercayakan pemberitaan Injil bagi orang-orang tak bersunat, sama seperti kepada Petrus bagi orang-orang bersunat, maka mereka menjadi yakin. Sebab sebagaimana Tuhan telah memberikan Petrus kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang bersunat, demikian pula Ia memberikan aku kekuatan untuk menjadi rasul bagi orang-orang yang tidak bersunat. Mereka pun menjadi yakin mengenai kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku. Maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai soko guru jemaat berjabat tangan dengan daku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan. Semua setuju bahwa kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat, sedangkan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Mereka hanya minta agar kami tetap mengingat orang-orang miskin, dan hal itu sungguh-sungguh kuusahakan. Tetapi waktu Kefas datang ke Antiokhia, aku terus terang menentang dia, karena ia salah. Sebelum beberapa orang dari kalangan Yakobus datang, ia makan sehidangan dengan saudara-saudara yang tidak bersunat. Tetapi setelah mereka datang, ia mengundurkan diri dan menjauhi mereka, karena takut akan saudara-saudara yang bersunat. Juga orang-orang Yahudi lain
ikut berlaku munafik seperti dia, sehingga Barnabas sendiri terseret oleh kemunafikan mereka. Aku melihat bahwa kelakuan mereka itu tidak sesuai dengan kebenaran Injil. Maka aku berkata kepada Kefas di hadapan mereka semua, "Jika engkau seorang Yahudi hidup secara kafir dan bukan secara Yahudi, bagaimanakah engkau dapat memaksa saudara-saudara yang tidak bersunat untuk hidup secara Yahudi?" Demikianlah sabda Tuhan. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Pergilah ke seluruh dunia dan wartakanlah Injil. Haleluya, haleluya, haleluya. Kalian akan menerima roh pengangkatan menjadi anak. Dalam roh itu kita akan berseru, Aba, ya Bapa. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Inilah Injil suci menurut Lukas, bab 11 ayat 1 sampai dengan 4. Pada waktu itu, Yesus sedang berdoa di salah satu tempat. Ketika ia berhenti berdoa, berkatalah seorang dari murid-muridnya kepadanya, "Tuhan, ajarlah kami berdoa, sebagaimana Yohanes telah mengajar murid-muridnya." Maka Yesus berkata kepada mereka, "Bila kalian berdoa, katakanlah, Bapa, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, berilah kami setiap hari makanan yang secukupnya, dan ampunilah dosa kami, sebab kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Demikianlah sabda Tuhan. Doa yang diwariskan bagi anak-anak Allah. Renungan dibawakan oleh Vincentia Mariati. Saudara-saudari yang terkasih, salam damai bagi kita semua. Doa adalah kebutuhan dasar umat beriman dalam membina relasi dengan Allah. Melalui doa, umat beriman dapat mengungkapkan segala sesuatu yang ada di dalam hati tanpa perlu menyembunyikan apapun. Baik itu permohonan, penyesalan, keluh kesah, maupun puji-pujian yang ditujukan kepada Allah. Namun terkadang kita sulit untuk mengungkapkannya, karena pikiran kita berusaha merangkai kata-kata yang indah-indah dalam berdoa. Karenanya seperti ada penghalang dan Tuhan itu terasa jauh. Kita sering merasa ada yang salah dalam cara kita berdoa. Terkadang terasa lelah berdoa karena doa belum atau tidak dikabulkan. Mungkin murid Yesus punya pengalaman yang sama, sehingga salah seorang dari mereka minta diajarkan cara berdoa kepada Yesus. Tuhan, ajarlah kami berdoa sama seperti yang diajarkan Yohanes kepada murid-muridnya. Lukas bab 11 ayat yang pertama. Tanpa bertanya apa alasan murid tersebut, Yesus memberi jawaban dengan rumusan doa yang diwariskannya juga bagi kita sebagai pengikut Tuhan, yaitu doa yang kita kenal dengan doa Bapa Kami. Penjelasan doa Bapa Kami dalam Katekismus Gereja Katolik mengajarkan dan mengajak saya untuk merenungkan sikap batin saya ketika mendaraskan doa Bapa Kami. Tuhan Yesus yang kita percaya dan imani adalah Kristus, Mesias yang diutus Allah, mengajarkan dan mengajak kita untuk menyapa Allah dengan panggilan Bapa. Sapaan Bapa menggambarkan betapa dekatnya hubungan kita dengan Allah, selayaknya Bapa dengan anak-anaknya. Ya, kita adalah anak-anak Allah karena Kristus Yesus Tuhan kita telah menciptakan hubungan yang baru sama sekali dengan Allah. Kalimat atau sapaan Bapa Kami mengajarkan kepada kita bahwa kita harus menyingkirkan sikap individualisme, tidak mengucilkan orang lain, tidak egosentris, harus mengatasi perasaan-perasaan negatif, kemarahan, kesombongan, maupun pertentangan. Apakah kita sudah memiliki sikap batin seperti ini? Bapa kita adalah pemilik surga, tetapi bukan surga yang menggambarkan suatu tempat yang tak terlihat dan sulit dijangkau, melainkan surga yang menggambarkan keagungan Allah dan kehadirannya di dalam hati setiap orang-orang benar. Katekismus Gereja Katolik 2802. Surga adalah Allah yang hadir di dalam hati kita yang telah diangkat menjadi anak-anaknya. Dimuliakanlah namamu atau dikuduskanlah namamu. Dengan kalimat ini kita mengakui bahwa Allah adalah kudus dan memperlakukan hadiratnya sebagai tempat yang kudus. Kita pun dikuduskan olehnya sebab Allah berada di dalam kita. Datanglah kerajaanmu. Artinya, dengan ketaatan dan kesetiaan, kita tunduk pada perintahnya. Kerajaan Allah adalah Yesus Kristus sendiri, yang sudah datang melalui hidup, kematian, dan kebangkitannya. Kerajaan Allah datang saat ini dalam Ekaristi. Kerajaan Allah akan datang dalam kemuliaan apabila Kristus menyerahkannya kepada Bapa pada akhir zaman. Jadilah kehendakmu. Kehendak Bapa adalah supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. 1 Timotius bab 2 ayat yang keempat.
Bapa tidak menghendaki ada anak-anaknya yang binasa. Di atas bumi seperti di dalam surga. Sebagaimana kehendak Allah terlaksana di dalam surga, di bumi ini semua berproses supaya kehendaknya terlaksana. Maka kita pun diperintahkannya untuk saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Yohanes 13 ayat yang ke-34. Berilah kami rezeki pada hari ini. Bapa telah menjadikan kita anak-anaknya dan menganugerahkan kehidupan. Tentunya Ia akan memberikan makanan jasmani maupun rohani bagi kehidupan kita. Agar permohonan kita selaras dengan kehendak-Nya, berdoa dan bekerja adalah jawaban untuk doa kita. Dengan berdoa, kita menggantungkan harapan kita hanya pada Bapa. Dengan kemampuan yang kita miliki, kita bekerja supaya memperoleh makanan untuk memberi kekuatan tubuh jasmani kita. Namun demikian, kita menyadari segala keberhasilan, berkat, dan rezeki yang kita peroleh dari hasil kerja keras kita merupakan anugerah dari Bapa kita. Sedangkan untuk kekuatan tubuh rohani kita diberinya roti hidup, yaitu tubuh Kristus yang kita sambut pada perayaan Ekaristi. Bagaimana sikap batin kita? Apakah kita mensyukuri rahmat yang luar biasa ini? Ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dengan kerendahan hati, kita menyadari kita adalah orang berdosa. Namun, syarat permohonan kita hanya dikabulkan apabila kita sudah memenuhi satu tuntutan, yaitu dengan lebih dulu mengampuni. Mari memeriksa batin, apakah kita sudah sungguh-sungguh mengampuni orang-orang yang menyakiti kita? Jika belum, maka kita pun belum berhak mendapat pengampunan. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu. Matius 18 ayat yang ke-35. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan. Kita menyadari kita adalah manusia lemah yang mudah jatuh dalam dosa. Tanpa kekuatan dan pertolongan Allah, kita sulit menghadapi godaan maupun cobaan. Maka, mohon kepada Bapa supaya jangan membiarkan kita berjalan di jalan yang menuju dosa. Katekismus Gereja Katolik 2846. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Kita tahu, setan, iblis, atau si jahat akan terus berusaha mencari kelemahan kita. Sebagai anak-anak Allah, kita percaya Bapa kita akan mengutus Roh Kudus-Nya untuk memampukan kita menghadapi godaan-godaan si jahat dan melepaskan kita dari kemalangan, dan menolong agar memperoleh kedamaian sampai kedatangan Kristus Tuhan. Ibu, bapak, saudari, saudara yang terkasih, meski nampak singkat dan sederhana, doa yang diajarkan Yesus adalah doa yang sangat istimewa dan sempurna, sebab berasal dari Tuhan sendiri. Membutuhkan dukungan sikap batin kita. Sebelum saya menulis renungan ini, saat saya berdoa Bapa kami hanya seperti hafalan saja. Terkadang sikap batin saya mengatur sesuai dengan kehendak saya dan bukan kehendak Bapa. Kurang rasa syukur dan terima kasih, serta berpikir secara individualis. Saya menyadari doa Bapa kami membawa kesadaran bagi saya pribadi untuk melatih sikap batin saya. Sebagaimana sikap batin Yesus ketika mengajarkan doa ini bagi kita semua.
Marilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.